Halo, selamat datang kembali di podcast kita. Kalau kemarin kita udah ketemu sama Kak Niken, kali ini kita ketemu sama bintang tamu juga dari UM, PPS juga. Halo Kak Salma. Apa kabar Kak Salma? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kemarin kita kan udah kenalan nih sama Kak Niken. Kalau sekarang Kak Salma boleh dong memperkenalkan diri dulu ke teman-teman penonton semua. Oke, halo, perkenalkan nama aku Salma Koturnada, biasa panggil Salma. Aku dari angkatan 2021 pendidikan IPS yang mana sudah menyelesaikan skripsi tapi masih di tahap revisi untuk yudisium gitu. Untuk latar belakangku yang aku jalani sekarang. Oh iya, aku dengar dulu Kak Salma itu nggak sih mondok ya? Iya, kuliah. Aku dulu SMA-nya mondok 3 tahun di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Putri Ndau. Kak, itu deket banget sama kosku. Oh iya? Iya, Ar-Rahmah Putri kan? Iya, Ar-Rahmah Putri yang 1. atas. Deket banget. Oh iya, kamu kosnya di? Aku di Ndau. Oh, di Ndau juga. Kakaknya asli Malang kan? Asli Malang. Dan fun fact banget kalau kosku, rumahku sama pondokku tuh cuma beda 15, jaraknya cuma 15 menit aja. Deket banget, jadi kayak cuma pindah tidur. Iya sih ya. Iya. Jadi jatuhnya kayak pindah tidur aja. Tapi kalau pulang juga nggak bisa tiba-tiba pulang dong? Nggak bisa. Untuk perpulangan itu 6 bulan, 1 semester sekali. Tapi kalau ada kunjungan sebulan sekali itu biasa 1 hari aja. Dan itu nggak boleh dikunjungi selain hari itu. Jadi ya tetap mondok tapi emang deket aja rumahnya gitu. Iya sih. Meskipun tetap agak, ya namanya pondok kan pasti ada aturan yang lumayan mengikat ya. Perbedaan waktu mondok sama kampus apa sih Kak? Perbedaan waktu mondok yang aku sangat rasakan itu intensitas sama temen sih. Karena aku domisili Malang juga ya, kan aku kuliah juga di Malang. Nah, aku punya kesibukan kalau di pondok itu kesibukannya sama temen 24 jam kan. Nah, kalau di kuliah ini selain aku punya kesibukan kampus, aku juga mencari kesibukan kerja. Aku punya kerja sama di rumah juga ada pekerjaan. Jadi aku membagi waktu untuk ngampus, kerjaanku sendiri sama kerja di rumah. Jadi yang paling aku rasakan intensitas kita bertemu sama teman. Kalau di pondok 24 jam kita bisa bertemu terus dan saling mengandalkan. Kalau di kampus ini aku lebih kayak oke, aku harus mengandalkan diriku sendiri untuk bisa bertanggung jawab ke 3 dunia ini, di kampus, kerjaan, sama di rumah gitu. Iya sih. Itu sih yang paling dirasain sekarang. Tapi ada perbedaan nggak? Perbedaannya yang selain karena harus fokusnya itu mungkin dari segi lingkungannya juga atau Oke, kalau dari segi lingkungan mungkin kalau di rumah itu jatuhnya kan harus mengandalkan diri sendiri, nggak bisa bareng-bareng sama teman-teman. Akhirnya ada rasa untuk individualisme atau individu. Jadi aku kurang bisa berbaur sama anak-anak karena punya kesibukan masing-masing, pun juga anak-anak punya kesibukannya masing-masing yang lain. Iya sih, kalau di pondok kan karena 24 jam 24 itu ya. jam itu. Jadi kalau mau nggak mau ya harus mengandalkan, harus bersama-sama. Kalau di rumah kan pasti ada perasaan masih ada orang tua nih. Iya, betul banget. Jadi ya kalau meskipun dunia luar kayak apapun, yang penting ada orang tua. Iya. Bener, karena juga kan kebetulan aku mondoknya kuliahnya juga di Malang, jadi bisa pulang ke rumah gitu sih. Kalau dari sini. Berarti PP dong kan nggak mungkin juga. Cuma 15 menit juga. 15 menit. Oh, sama 15 menit juga. Sama 15 menitnya. Seru dong. Tapi capek nggak Kak? Apa tuh? Kalau seumpama merasa ada perbedaan nih. Kalau dulu kan di pondok kan yang 24 jam terus tiba-tiba kakaknya berpindah yang menurut aku lingkungannya kan sangat 180 derajat berbeda. Apakah kakaknya ngerasa kayak capek untuk merasa interaksi yang berbeda atau ngerasa ternyata dunia ini sedikit asing ketika sebelumnya yang 3 tahun berturut-turut yang seperti itu? Gitu. Aku merasa banget 4 tahun kuliah ini merubah hampir 90 derajat kepribadianku. Aku yang awalnya dulu sangat oversharing, aku yang awalnya dulu sangat membutuhkan teman, aku yang awal dulu sangat kalau ngomongnya tapi bukan menggantungkan yang hal negatif ya, menggantungkan ke teman, kayak aku harus ada teman. Kuliah ini
membuat aku merasa kayak oh ternyata nggak setiap waktu itu aku bisa mengalahkan orang loh. Ternyata aku harus bisa mengandalkan diriku sendiri, karena nggak setiap orang itu bisa kita andalkan. Pun sebaliknya, aku juga nggak merasa kalau dulu aku di pondok atau di SMP dulu itu selalu ingin ada buat temanku. Tapi semakin kesini aku semakin berusaha kayak secukupnya saja, dan punya prinsip aku membantu kalau aku bisa dan aku ikhlas. Kalau aku nggak ikhlas, aku nggak mau, nanti soalnya akan jadi bumerang ke aku sakit hati, yang mana aku nggak bisa mengontrol sakit hati itu, akhirnya berkelanjutan kemana-mana gitu. Dan akhirnya dari situ aku merasa kayak oke, aku sama orang secukupnya aja. Kalau suka, maksudnya suka berbaur gini secukupnya. Pun kalau misalnya ada kecentok suatu masalah, aku marah juga secukupnya aja gitu sih. Dari dulu yang aku selalu kayak berusaha selalu ada, jadi kayak secukupnya aja. Kok bisa tiba-tiba merubah sikapnya kakak yang sebelumnya kayaknya kakaknya kan sangat ekstrovert banget nih, betul. Oversharing ya, mungkin bukan oversharing ya, suka cerita, suka cerita, berbaur kesana kemari. Tiba-tiba waktu kuliah langsung merasa oh aku harus bisa untuk diri sendiri, karena faktor umur kah atau karena ada pengalaman? Oke, kalau pengalaman karena pernah dari satu waktu aku menerapkan prinsip aku harus selalu ada buat semua orang. Ternyata ada di satu waktu yang aku butuh kalian, tapi mereka atau orang-orang ini belum yang bisa buat aku, belum bisa memberikan feedback gitu buat aku. Jadi kayak oh jadi aku belum bisa nih mengandalkan orang ini. Ya udah kalau gitu oke, cukup, dan mungkin untuk selanjutnya ya udah aku juga secukupnya aja buat mereka. Iya sih. Ya namanya juga manusia ya. Kadang kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, ya kayak rasanya di hati tuh pengennya itu ada timbal baliknya. Betul, gitu. Ya kan? Meskipun kesannya kita bilang oh kita ikhlas, tapi terkadang ya namanya juga manusia pasti butuh balasan gitu. Kalau ternyata balasannya juga nggak sesuai sedikit ekspektasi kita, kadang kita juga sedikit sakit hati ya. Kayak bicara ekspektasi kan kadang ketinggian ya. Makanya kayak sekarang sama orang tuh ya udah secukupnya juga ekspektasi. Kalau mau diperlakukan dengan baik, atau kan kita hanya bisa mengandalkan diri kita, atau kita bisa mengendalikan diri kita, kan kita nggak bisa mengendalikan lingkungan kita harus seperti apa. Betul sih. Jadi ya udah kendalikan dirimu biar kamu nyaman, biarin orang-orang mau apa, pokoknya kamu tuh fokus sama dirimu sendiri. Itu setuju sih. Jadi ya kayak gimana pun lingkungan itu ya di luar kehendak kita. Betul. Yang bisa mengontrol diri sendiri ya cuma kita sendiri gitu. Mau orang lain gimana ya kita yang tahu kita gimana, begitu kan sih. Terus gimana kak? Kira-kira dengan basicnya seperti itu, apakah kakak merasa kesusahan sejauh ini? Awalnya mungkin kesusahan. Awalnya mungkin aku merasa apa aku ya yang salah ya gitu. Apa aku yang belum bisa beradaptasi di lingkungan ini. Tapi lama-lama aku nggak membuat itu susah, aku cuma mengambil sisi positifnya aja. Karena kalau kita hidup di masa sekarang bingung dengan sisi negatif itu, atau fokusnya sama sisi negatif, capek banget kan? Yes. Jadi akhirnya oke, aku ambil sisi positifnya aja. Dengan gini aku tuh diajarin loh gimana sih cara yang mandiri, gimana cara mengendalikan diriku sendiri. Karena memang basicnya aku juga anak bungsu, yang alhamdulillah selama ini aku selalu di cover sama orang tua dan kakakku, yang mana mereka kalau misalnya aku ada masalah mereka akan selalu ada. Di sini aku belajar kalau walaupun itu orang tua atau kakak atau teman, ternyata yang bisa diandalkan ya diriku sendiri gitu aja. Jadi awalnya emang kesusahan, awalnya emang adaptasinya susah, dan mungkin akhirnya membuat aku agak punya down banget, down banget. Terus dari situ aku minta saran ke kakakku, minta saran ke teman-teman SMA dan SMP ku, dan ya udah emang gini lingkungannya, kamu pun nanti di dunia kerja kan mungkin akan lebih ekstrim lagi kan. Jadi ya udah aku ambil sisi positifnya aja, nggak tak lihat negatifnya. Iya sih. Jadi ya namanya hidup pasti ada positif negatifnya. Betul. Tapi kalau kita terlalu berpatok sama negatifnya, agaknya kita juga nggak akan berkembang ya. Jadi ya ambil saja hikmahnya. Siapa tahu di depan nanti ada sisi positif yang menanti kita gitu.
Ya begitu sih. Seru juga ya, kayak kehidupan dari pondok tiba-tiba kuliah. Sangat di luar prediksi Iya. banget. Kan sangat berbeda jauh ya, kehidupan perkuliahan, kehidupan pondok. Ya. Tapi waktu kuliah ini sejauh ini masih lancar-lancar aja ya. Lancar, alhamdulillah. Meskipun basic ada beberapa pengalaman pertemanan yang mungkin tidak mengenakan, tapi masih lancar. Masih lancar, dan alhamdulillah aku sekarang kan di fase after pasca sidang ini kan. Iya. Aku merasa kayak, loh teman-temanku tuh baik-baik loh, apa aku ya yang terlalu fokus. Soalnya masa-masa sidang dan yudisim tuh yang bantu tuh mereka, malah teman-teman yang dulu awalnya nggak akrab kan di lab ini, jadi aku akrab. Terus aku kayaknya juga ada salahnya dari aku terlalu fokus dengan ya wes aku tak sendirian aja. Ternyata sebenarnya orang baik itu banyak, cuma aku nggak notice aja. Itu sih juga yang sekarang tak pikirin. Soalnya biasanya kalau aku ke lab sendirian terus tiba-tiba ketemu sama orang yang awalnya nggak kenal, terus tiba-tiba dia bantuin aku, oh gini loh cara revisi, oh gini loh cara menghubungi dosen gitu. Jadi alhamdulillah sampai akhirnya di tahap ini aku merasa tetap bersyukur dan merasa oke, ini emang dunia atau lingkungan yang harus aku hadapi sekarang. Ya kayaknya itu sih kakak yang sudah itu ya, kakak panen sebelumnya. Basic pertemanannya kayak gitu. Tiba-tiba di akhir-akhir punya temen yang pada datang udah pada baik-baik gitu. Banget. Jadi ya emang kita nggak boleh terlalu fokus sama satu, ya mungkin satu orang yang menurut aku satu orang ini bermasalah, tapi ya nggak apa-apa satu orang ini bermasalah, masih ada 1000 orang baik lainnya yang masih suka sama kita. Jangan gitu. terlalu fokus sama orang yang buat negatif ke kita gitu aja. Setuju sih. Boleh diminum juga. Guys, ini kebetulan dari mahasiswa PIP sendiri loh. Ini produknya mahasiswa PIP sendiri loh. Dari angkatan berapa? Dari angkatan 24. 2024. Dia bikin sendiri. Jadi rumahan. Keren loh, angkatan 24 loh. Enak. Jamu neng anis. Guys, jangan lupa ya dibeli jamu neng anis. Nih ada WhatsApp-nya nih. Nanti bisa ditulis di bio aja buat teman-teman yang mau pesen jamu neng anis, bisa langsung pesen aja. Untuk nomornya nanti kita cantumin di bio. Oh, sama jangan lupa like, subscribe, sama komen buat kita. Siapa tahu nanti ada perbaikan. Jadi teman-teman bisa langsung share ke temennya, komen, dan jangan lupa beli jamu neng anis gitu. Udah, kembali lagi nih Kak. Kita tadi kan udah ngobrol-ngobrol seru tentang pertemanan kakaknya, tentang dunia perkuliahan kakaknya. Ya, yang sedikitnya agaknya complicated banget ya. Tapi nggak se-complicated itu juga. Betul. Ya, nyatanya kakaknya bisa berdiri di sini dengan senyum yang sumringah. Ya, pastinya semua hal baik itu pasti akan datang setelah ada hal buruk yang dilalui. Kalau boleh dong aku tanya tentang skripsi kakaknya. Boleh banget. Kebetulan banget aku juga lagi skripsi. Akan skripsi. Kakaknya ngambil skripsi apa sih? Ngambil skripsi tema P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pakai metodenya kualitatif di SMP 17 Malang. Di SMP 17. Jadi yang di garis bawahi dari skripsi kakaknya itu apa? Aku mau mendalami seberapa berhasil atau seberapa penguatan dari, kan awalnya P3 namanya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kan yang menginginkan anak-anak peserta didik itu punya pelajar Pancasila ini. Nah, aku pengen tahu apakah dengan adanya P5 yang namanya proyek penguatan itu benar-benar bisa menguatkan karakter P3 itu kepada peserta didik, itu garis bawahnya. Iya sih ya. Sebenarnya kayak kalau kita lihat-lihat sih dengan lingkungan yang sangat keras ini, menurut aku P5 itu penting banget sih Kak. Penting banget seharusnya untuk mendidik karakter anak-anak kan. Ya apalagi banyak banget ya isu-isu lagi anak muda sekarang. Ya aku nggak tahu ya anak muda zaman dulu gimana. Apakah anak muda zaman dulu juga sama tapi kebetulan lagi nggak kesorot aja, atau emang anak muda yang zaman sekarang aja yang agaknya sedikit aneh. Aku juga kurang tahu sih. Tahu sih. Tapi kalau menurut aku pribadi nih, kayaknya juga efek dari HP nggak sih? Kamu bisa merasa nggak? Iya sih. Soalnya kayak kalau dulu kita tuh
belum terlalu banyak terekspos HP, yang mana kita tuh belum tahu hal-hal di luar sana yang menurutku buat anak-anak itu belum pantas. Jadi mereka sekarang udah terpapar itu gitu. Iya. Mungkin di zaman kita ya, zaman kita sendiri aja. Kalau aku sendiri dulu itu HP itu kayaknya sangat anti banget, karena cuma orang tua aja dipinjemin pun kayaknya bener-bener yang nggak boleh. Jadi ya aku explore diri sendirinya dari itu sih, dari main-main ke tetangga pun. Kalau kita pulang sore juga pulang-pulang udah dimarahin karena waktunya ngaji, abis ini gitu kan. Betul. Tapi kalau sekarang agaknya mau dimanapun anak-anak tuh sudah bisa pegang HP. Iya, udah main TikTok. Anak kecil PAUD TK kan udah bisa main TikTok. Iya, ya menurut aku sih ya ada sisi positifnya juga ya. Tapi ya untuk anak kecil agaknya lebih dibanding sama pengawasan orang tua ya. Betul kan, karena filternya kan masih kurang juga sih. Ya meskipun ada profil Pancasila buat menguatkan moral mereka ya, biar bisa lebih berkarakter, tapi lingkungan itu penting. Betul sekali. Iya kan? Ya, jadi setelah aku pelajari ternyata pendidikan karakter itu 60% dari orang tua, 20% dari dunia sekolah, dan 20% lagi itu dari lingkungan. Jadi memang tiga poin ini tuh harus saling menguatkan. Gak bisa aja dari sekolah. Kalau sekolah kan, apalagi di sekolah muridnya kan banyak, kita cuma bisa beri materi. Tapi kalau di rumah nggak menerapkan, ya anak itu akhirnya cuma cukup tahu aja, tapi nggak yang diterapkan gitu. Setuju. Ya kayak kadang kita itu harus belajarnya dari pengalaman sih. Betul. Jadi kalau aku ngerasanya dulu ya, aku kalau kita dapat materi ya udah sekedar dapat materi aja dari sekolahan. Tapi kan penerapannya tetap di sekolahan. Ya dari pengalaman itu sih yang lebih membekas daripada cuma materi-materi aja gitu. Dari pengalaman, dari pembiasaannya juga. Iya, ini sih kayak kembali lagi cerita kakaknya ya, dari pembiasaan sama pengalaman kakaknya yang membentuk kakaknya. Iya, betul. Iya, jadi nggak cuma sekedar materi teori aja, jadi perlu ada pengalaman lebih lanjut gitu. Dicoba sendiri gitu. Iya, setuju sih. Kalau boleh tahu, selain tadi kan kakaknya kan ngambil kan P5. Yes. Ngambil P5, terus ambilnya kualitatif. Ada itu nggak kendala-kendalanya nggak? Oke, mungkin kendala setelah sidang yang aku rasakan, ternyata aku belum secara sempurna mengerti gimana sih kualitatif itu. Ternyata kualitatif itu harusnya mendalam. Sedangkan aku kemarin pengambilan datanya terlalu general, terlalu banyak data, yang mana sampai akhirnya aku kebingungan sendiri, ini mana yang harus dimasukin. Gitu. Harusnya kalau P5 itu kan ada tema ya namanya. Harusnya mungkin ambil satu tema tapi kita mendalami tema itu. Nah kemarin aku enggak, aku kemarin ambil 6 tema. Dari 1 tema ke 6 tema. Wow banget sih itu. Jadi itu salah satu pengalaman dan pembelajaran, ternyata kualitatif itu harus mendalam. Dan itu pas menganalisis datanya sedikit ya kesusahan, tapi alhamdulillah bisa sih. Iya, tapi dari 6 tema seharusnya itu cuma satu tema aja. Satu tema tapi secara mendalam. Tapi kebetulan kakaknya 6 tema secara general aja gitu. Udah habis itu, waduh, bingung kan doang tuh di akhir. Iya bener, bingung banget. Tapi ya udah, karena dengan masukan Bapak Ibu dosen akhirnya difokuskan ke satu tema aja. Iya, seenggaknya alhamdulillah ya ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Tapi sebelumnya kakaknya udah tahu deh ya kualitatif atau kuantitatif itu basic bedanya itu apa gitu? Ya itu kembali lagi, tahu hanya kepada materi, ternyata belum mendalam. Yang aku tahu kuali dan kuanti, cuma aku dulu kayak oh yaudah kuali aja kan kita mendeskripsikan, kalau kuanti kan kita ada hitung-hitungan kan mesti basicnya mesti anak-anak gitu ya. Iya. Terus oh ternyata semua itu ada plus minusnya masing-masing gitu. Ini kayaknya pelajaran buat aku sih. Iya. Ini aku harus ngambil kuali atau kuanti dan harus lebih mendalami lagi. Betul. Yang penting adalah tahu metodenya itu juga sih, harus paham banget. Apapun metode itu harusnya paham dulu baru jalan. Duh, aku jadi dag-digduk mau skripsinan ini. Bismillah Seru, ya. Bismillah.
seru-seru nih. Orang-orang kating-kating tuh selalu bilang ya kalau skripsinan itu seru. Tapi aku melihat kayaknya yang di lab ini sambil meneteskan air mata gitu ya. Jadi ya itu serunya, poin serunya di situ. Oh, meneteskan air mata itu seru ya. Betul. Kan kita jadi kok capek banget sih, tapi nanti kalau udah sampai, oh udah sampai ternyata gitu, itu serunya. Ya, ternyata kita harus menikmati proses ya, meskipun prosesnya bercucuran air mata. Gak apa-apa. Ya, buat teman-teman gak apa-apa ya, skripsinan itu katanya santai kan? Santai aja. Santai aja. Jalani aja. Pokoknya jangan hilang. Iya. Sekali hilang nanti udah baik. Iya. Kalau buat teman-teman kalau udah skripsinan jangan menghilang. Jangan menghilang tipsnya. Ini yang lagi nonton terus menghilang, ayo coba kembali lagi. Dicariin. Cariin sama dosbingnya. Iya. Mau cepet lulus gak? Iya. Cepet. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba wisuda bareng angkatan bawah. Iya ya bisa sih, tapi sedikit malu aja sih kalau aku. Kejar aja dosbingnya. Kita kejar aja dosbingnya gitu. Betul. Kalau gitu boleh dong Kak, aku mau minta saran kakaknya buat aku sendiri. Sebelum buat teman-teman ya. Aku mau egois dulu ya, kakaknya biar ngasih saran ke aku dulu aja. Apa tuh? Saran cara skripsinya kakaknya biar bisa tepat waktu. Terus lancar ya meskipun ya sedikit susah ya. Oke. Kalau dari pengalamanku sendiri, awal patokan yang aku buat itu adalah yudisium. Kapan tanggal yudisium itu? Habis dari yudisium ditarik ke belakang, apa yang harus aku lakukan? Misalnya proposal terdiri di 3 bab, 1, 2, 3. Nanti setelah itu artikel, pengambilan data dan artikel. Oke, kita tarik misalnya 7 bulan ke belakang. Oke, sebulan ini aku harus menyelesaikan apa, punya goalsnya. Dari sebulan nanti dipetain lagi seminggu, dari seminggu ke sehari, dan sehari dari sampai jam. Jadi misalnya sehari ini aku ada urusan apa aja, nanti di skripsi itu gimana, aku mau nyaruh di jam keberapa gitu. Pokoknya punya apa ya, rancangan biar nanti harusnya aku bulan ini udah selesai kok aku belum selesai gitu kan. Soalnya skripsi itu nanti akan ada masalah-masalah yang di luar kendali kita kan. Kayak pengambilan data, tiba-tiba misalnya kualitatif gurunya nggak ada, wawancara nggak ada, kuantitatif ternyata respondennya atau yang isi form itu banyak banget kan, itu di luar kendali kita. Apakah bisa dalam waktu sebulan yang udah kita tentuin itu nanti bisa menyelesaikan target gitu. Jadi yang penting timelinenya harus jelas dan pokoknya jangan ngilang. Nggak apa-apa disalahin, kan emang kita kalau mau mau bimbingan itu kan emang mau minta masukan. Masa bimbingan cuma aku ACC kan nggak mungkin banget gitu. Jadi menurut aku timeline gimana sama jangan hilang, dan nggak apa kasih ruangan buat istirahat, tapi jangan sampai akhirnya kamu tergoda gitu. Ya jadi kita harus punya timeline ya. Betul, timeline. Makanya mulai skripsi itu mulai di bulan apa atau semester berapa? Semester 7 awal. Semester 7 awal. Kalau dihitung aku skripsinya 9 bulan. 9 bulan 10 hari udah melahirkan anak bayi itu. Iya kan, melahirkan karya. Iya, melahirkan karya. Iya, betul. Iya. Sebentar lagi wisuda, itu sudah bentuk bayi yang dirawat dari mulai proposal bab 1 sampai akhir gitu ya. Jadi sayang seperti anak sendiri skripsi ya. Ya bersih sih. Udah ketawa banget awal gini. Tuh. Terus saran dong juga selain buat aku, saran buat teman-teman semua soal perkuliahan atau apapun deh, bebas. Oke, saran. Kalau dari pengalamanku pribadi ya, di setiap fase kehidupan itu tuh punya cara mendidiknya masing-masing. Dan kalau aku pasti udah denger dari Jerome Pauline, tahu kan Jerome Pauline? Tahu. Kita itu kalau mau berkembang tuh harus keluar dari zona nyaman. Kita nggak bisa selalu ada di zona nyaman dan aman itu kalau kita mau mengembangkan diri kita. Karena kalau kita di situ-situ aja, ya udah lingkup kita itu aja. Sedangkan kalau misalnya kita bisa keluar dan kita bisa explore walaupun trial error, walaupun makan hati, walaupun capek, itu tapi nanti akhirnya buat kepribadian kita kayak oh alah ternyata dunia itu nggak gini-gini aja gitu. Dan menerapkan prinsip kalau dunia itu nggak semuanya tentang kamu loh, dunia itu luas dan nggak harus berfokus pada satu orang, itu aja. Dan pokoknya
selalu ambil sisi positifnya aja, negatifnya secukupnya, biar kita nggak terlalu capek, energinya hilang di negatif itu. Sarannya gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu fokus sama satu hal negatif, masih ada 1000 hal positif yang menanti kita. Semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dapat diambil baiknya dan dibuang buruknya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, beri saran kira-kira kita harus undang siapa lagi, terus kita mau bahas siapa. Dan goodbye dulu dong Kak, salam teman.